Pemirsa Bali selama ini dikenal dunia sebagai destinasi terbaik untuk healing dan pencarian ketenangan batin. Namun di balik citra damainya, provinsi ini justru mencatat angka kasus ulah pati tertinggi di Indonesia. Fenomena ini menjadi ironi bagi daerah yang selama ini dikenal syarat nilai spiritual dan budaya religius. Pengamat pariwisata Bali, Panudiana Kun, menilai bahwa kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara citra spiritual Bali dan kenyataan sosial di lapangan. Menurutnya, praktik keagamaan, meditasi, dan yoga yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat seharusnya dapat menjadi pegangan untuk menjaga ketenangan batin. Namun tekanan hidup modern dan persoalan ekonomi membuat banyak orang kehilangan keseimbangan mental. Banyak faktor yang memicu stres dan depresi, mulai dari kesulitan ekonomi, masalah keluarga, hingga ketimpangan sosial. Padahal Bali memiliki potensi besar melalui budaya spiritualnya untuk menjadi contoh dalam menjaga kesehatan mental masyarakat. Panudiana Kun menegaskan, jika nilai-nilai spiritual tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat akan lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Selain itu, kesenjangan antara sektor pariwisata dan kehidupan masyarakat kecil semakin terasa, terutama setelah pandemi. Banyak warga yang kesulitan memperoleh pekerjaan layak, bahkan harus bekerja ke luar negeri demi bertahan hidup. Melihat kondisi ini, Panudiana Kun berharap pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat sinergi untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat Bali dapat meningkat dan resiko tekanan mental dapat ditekan. Ini yang kenapa bisa begitu? Ya nggak tahu apakah dia stres, apakah apa. Ya kalau saya kemungkinan orang itu stres itu kemungkinan macam-macam. Kekurangan duit juga bisa stres, ya kan? Dengan keluarga bisa stres, suami istri pun bisa stres kan gitu. Jadi memang agak susah untuk anunya ke sana. Kok bisa? Padahal ini daerah yang suci, namanya 1000 tempel, 1000 pura. Harusnya kan tidak ada gitu-gitu. Orang tapi itu memang banyak begitu terjadi di mana-mana. Misalnya Jepang juga gitu, hanya orang bunuh diri juga di Jepang itu. Ya kan punya budaya juga, apa namanya itu semacam mirip Buddha tapi bukan gitu. Ya mudah-mudahan yang akan datang tuh makin baik, karena ini kan perlu inilah kesenjangan ekonomi. Pariwisata yang berkelanjutan itu bisa mengangkat derajat orang yang dulu miskin jadi kaya, jadi cukup. Ini kan kesenjangan kan. Orang yang stres itu kan nggak punya rumah yang layak, nggak bisa berobat, nggak bisa sekolah, ya kan? Nggak bisa cari kerja yang bagus, kan kesana akhirnya itu. Ya. Kalau orang happy, bahagia, punya uang, jobnya bagus, kan nggak mungkin kesana kan. Nah sekarang ini paketnya kan kerja luar negeri. Kenapa nggak di dalam negeri diperbaiki? Ya. Jadi mudah-mudahan di Bali ini dengan pariwisata ini bisa menaikkan derajat penduduk Bali yang rakyat kecil. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa citra Bali sebagai pulau ketenangan perlu diimbangi dengan perhatian serius terhadap kesejahteraan dan kesehatan mental warganya. Dengan langkah nyata dan kebersamaan semua pihak, Bali dapat kembali menjadi tempat yang benar-benar menghadirkan kedamaian lahir dan batin bagi siapapun yang tinggal maupun berkunjung. Yana, Bali TV.